Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi akmala lana ad-din wattama alaina ni'mata waja'alna muslimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ilayya yaumiddin wassalamu tasliman katsira amma ba'du. Saudari-saudara sekalian, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana perintahnya kepada kita, seluruh kaum muslimin, untuk bertakwa kepadanya. Ketahuilah, wahai saudara-saudariku, takwa adalah sebuah kata yang sangat ringan dan mudah diucapkan, tetapi berat dalam melaksanakannya. Pada hari ini, cobalah kita mengingat berapa banyak dosa yang telah kita perbuat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebagai contoh, berapa banyak kita sudah iri terhadap nikmat orang lain. Berapa banyak kita telah melihat harta orang lain yang lebih banyak kepada kita. Sudahkah hati kita selamat daripada iri dan dengki pada hari ini? Ketahuilah, saudara-saudariku, rezeki bagaikan hujan yang tidak terbagi secara merata. Hujan terkadang turun di daerah pegunungan, tidak di padang sahara ataupun sebaliknya. Terkadang hujan turun di satu desa tapi tidak di desa yang lainnya. Terkadang hujan turun di satu kota tetapi tidak di kota yang lainnya, ataupun sebaliknya, dan begitu seterusnya. Hujan bisa membawa rahmat, tetapi bisa juga mendatangkan derita. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang membangkang. Bahkan salah satu putranya juga membangkang dan mengikuti kaum yang sesat itu. Dengan apa Allah membinasakan mereka? Dengan hujan yang menyebabkan banjir dahsyat. Bahkan putranya sudah naik ke atas gunung. Begitulah harta ataupun bahkan dunia secara umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membagikannya merata kepada setiap orang. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkecukupan, ada yang tidak berkecukupan. Harta bisa jadi bermanfaat kepada hamba, tapi kadang harta bisa menyeretnya ke lembah nista yang berujung derita. Jika kita semua telah menyadari bahwa harta telah diatur oleh Allah, semua telah dibagi oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kenapa kita mengeluh dengan rezeki yang sedikit? Kenapa kita tetap iri dengan orang lain? Kenapa kita merasa hina? Apakah harta bisa menjamin pemiliknya masuk surga? Apakah dunia bisa menjamin untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang telah diberikan harta lebih berkecukupan, harusnya kita katakan, untuk apa kalian bangga dengan kekayaan kalian? Karena Rasulullah bersabda, saya pernah berdiri di pintu surga. Ternyata sebagian besar yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Dan saya pun pernah berdiri di pintu neraka. Sebagian besar yang masuk ke dalamnya adalah para wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kami bawakan adalah peringatan untuk semua orang kaya dan berkecukupan. Dalam hadis yang saya bawakan di atas, dengan sangat jelas Rasulullah menyebutkan bahwa penghuni surga kebanyakan berasal dari orang-orang miskin. Karena apa? Karena Allah telah ridho dengan apa yang mereka punya. Lalu bagaimana dengan orang-orang kaya? Oleh karena itu, kita memperhatikan harta kita lebih seksama lagi, lebih rinci lagi. Dari mana kita peroleh harta? Dari mana kita memperoleh rezeki tersebut? Apakah kita memanfaatkannya dengan baik? Apakah kita menggunakannya di jalan Allah? Sesungguhnya Rasulullah telah pernah bersabda, orang-orang fakir yang beriman akan mendahului orang-orang kaya untuk masuk surga selama setengah hari di akhirat, yang setara dengan 500 tahun di dunia. Masya Allah. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.
Suatu ketika setelah membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Rasulullah bersabda, nanti seorang anak Adam akan berkata, hartaku, hartaku. Allah pun berfirman, wahai anak Adam, tidakkah engkau mendapatkan sesuatu apapun dari hartamu, kecuali apa yang kamu makan, kemudian engkau buang, serta apa yang engkau kenakan, kemudian engkau menjadikannya lusuh, atau apa yang engkau sedekahkan, kemudian engkau lupakan. Hal ini berarti harta itu hanya apa yang kita makan, kemudian kita buang, apa yang kita pakaian yang kita pakai, kemudian kita jadikan lusuh, kemudian apa yang kita sedekahkan kepada orang lain, kemudian kita lupakan. Orang kaya bisa saja membeli makanan sangat mahal, sampai 100 porsi atau bahkan lebih. Tetapi, apakah mereka sanggup menghabiskan semuanya dalam satu waktu? Tentu tidak. Orang kaya bisa saja membeli pakaian yang sangat mahal, bahkan harganya sampai dengan ratusan juta, tetapi apakah dia bisa memakai semuanya dalam satu waktu? Apakah ada keuntungannya untuk dia? Maksudnya, apakah itu menjadikannya beda dengan orang lain? Padahal Allah melihat hambanya bukan karena harta, tahta, ataupun pakaian, tetapi melalui amal dan perbuatannya. Harta yang banyak ketika pemiliknya wafat, apakah akan dibawa mati? Tentu tidak. Harta tersebut akan menjadi hak ahli warisnya. Jadi apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Apakah ketenaran, tahta, apakah pujian, apakah kedudukan di dunia? Subhanallah, Masya Allah, sungguh hina jika yang menjadi tujuan hidup kita adalah hal-hal tersebut. Bersedekahlah kalian, berinfaklah di jalan Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Sesungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mencari rezeki dengan cara yang halal, ya Allah, amin. Dengan cara yang baik dan insya Allah serta dapat memanfaatkannya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang saya takutkan kepada kalian, akan tetapi yang saya takutkan kepada kalian adalah dunia yang dilimpahkan kepada kalian, sebagaimana telah dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga berlomba-lombalah kalian mengejarnya, sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya, dan dunia akan menghancurkan kalian, sebagaimana dia telah menghancurkan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu mengkhawatirkan jika umatnya miskin. Justru yang beliau takutkan adalah keadaan umatnya yang berlomba-lomba mengejar dunia, yang berlomba-lomba menjadi seseorang yang sangat suka dipuji oleh manusia lain, seseorang yang selalu berfoya-foya, ataupun seseorang yang terlalu mengejar dunia, sehingga mereka melalaikan mereka dari akhirat. Padahal tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mengejar akhirat. Setelah kita mengetahui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, mestinya kita berkaca dan menilai diri kita dengan sejujur-jujurnya. Apakah kita termasuk orang-orang yang lalai oleh akhirat? Apakah kita telah kekayaan apakah yang sebenarnya kita harus miliki? Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah yang dinamakan kekayaan itu dengan banyaknya uang, dengan banyaknya barang, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa dan hati. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kekayaan hakiki adalah kekayaan hati yang dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu rasa puas, ridho, dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah. Inilah yang dinamakan dengan qanaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan rasa qanaah yang sangat tinggi. Semoga kita juga diberikan Allah rasa qanaah yang sangat tinggi, sehingga kita tidak berlomba-lomba untuk mengejar dunia, dan kita malah berlomba-lomba untuk mengejar akhirat, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wattaqu bima fihi minad din.
wa zikrul hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li jami' muslimina fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikannya di kehidupan kita agar tidak terlalu mengejar harta, dan kita selalu percaya kepada Allah bahwa Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.